Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak kelas 5 Al-Halili yang Ustaz banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali belajar. Kali ini setelah tadi belajar bersama Ustaz Zaki, belajar bahasa Arab. Hari ini kita belajar lagi terkait tematik prakarya. Tematik prakarya itu apa saja Ustaz Yudi? Nah, kita lihat di layar yang ada di atas itu. Bisa dilihat semuanya anak-anak? Atau bisa. Jelas ya? Bisa. Karya seni batik. Nah, itu karya seni batik. Ya, tanggal 27 September 2021. Memahami karya seni rupa daerah. Jadi karya seni rupa daerah itu salah satunya adalah batik anak-anak. Jadi batik itu termasuk apa? Termasuk karya seni rupa daerah. Hasil dari apa? Karya dari daerah yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua nanti membuat karya seni rupa daerah. Kita lihat di sini, nah. Karya seni batik dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya batik tradisional, ada yang namanya batik modern. Nah, ini Ustaz. Teman, iya gambarnya. Di sini ya. Gambarnya. Arahkan ke Ustaz Yudi. Nah, ini. Nah, oke. Oke, Ustaz lanjutkan kembali. Jadi batik itu dibedakan menjadi dua anak-anak. Yang pertama batik tradisional. Kalian sudah tahu kan batik? Pernah memakai pakaian batik? Oke. Batik itu ternyata tidak hanya pakaian anak-anak. Masker pun ada yang motifnya batik. Pernah pakai masker yang motifnya batik? Kenzo pernah. Ada juga tidak hanya masker. Apalagi rompi, celana, ya, tas, apalagi topi. Nah, ada sepatu batik. Ada sepatu batik ada, ya, baju. Yang umum adalah baju, ya, baju atau setelan rompi. Bahkan jaket, jas itu ada yang motifnya batik. Ya, batik itu anak-anak termasuk salah satu seni rupa dari Indonesia, dari daerah Indonesia. Yang sekarang sudah diakui oleh siapa? Lembaga dunia yang bernama UNESCO. UNESCO itu mengakui bahwa seni batik adalah asli dari Indonesia. Dulu sempat diakui oleh negara tetangga, Malaysia. Ya, bahwa batik itu berasal dari Malaysia. Ternyata setelah diselidiki bahwa batik itu sejarahnya memang berasal dari Indonesia. Tapi memang negara tetangga Malaysia dan Brunei bahkan Singapura itu juga sekarang mereka memakai batik juga. Dulu-dulu nenek moyang mereka juga begitu. Ya. Nah, ada batik tradisional, ada batik modern. Sarung. Nah, sarung juga ada yang batik ya. Nah, perhatikan yang ada di sini. Nah, kita lihat. Ciri-ciri batik tradisional. Coraknya memiliki makna simbolis. Nah, corak itu apa? Corak itu gambar. Corak itu gambarnya, motifnya. Coba kita lihat di layar. Yang di rumah bisa dengar suaranya Ustadz dengan jelas ya. Nah, itu yang corak yang ada di layar itu umumnya bermotif ular, ada yang bermotif pagoda, terus geometris serta barong. Nah, kalau kayak gitu itu adalah motif gambar
batik apa Mas Ahnaf, Fahri Anaf, itu batik apa termasuk? Jenis batik tradisional. Jenis batik tradisional, ya. Kemudian warnanya cenderung gelap, misalnya hitam, coklat kehitaman, atau putih. Kenapa? Oh, kameranya gangguan sih. Iya, memang anak kamera yang di situ. Saya tukar yang saja. Oh, ganti. Memang Ini dari pagi kayaknya. Cek. Kamera premium. Harganya lebih murah. Ya, begitulah. Oh ya, Pak. Oke, sudah bisa didengar suaranya Ustadz Yudi? Oke, saya aktifkan dulu ya. Kamera belum aktif. Nah, oke. Saya lanjutkan. Nah, tadi, oh ini batik. Nah, batik. Warnanya cenderung gelap. Perhatikan ya, batik ini warnanya cenderung gelap. Gelap itu ya, ada yang hitam, coklat kehitaman, atau putih ya. Kemudian biasanya motif ada batiknya kehitaman merupakan atau khas coklat. daerah asal. Perhatikan di sana ada gambar reog, ada gambar motif Bali, ya. Itu adalah ciri-ciri batik tradisional. Kemudian yang berikutnya, ini batik modern. Nah, ini batik modern seperti itu ya gambarnya ya. Coraknya tidak memiliki makna simbolis khusus. Coraknya itu kayak begitu ya. Tidak bunga, daun, atau apa itu biasanya. Corak-corak yang lain ya. Umumnya bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga. Itu adalah contoh batik apa? Modern. Contoh batik modern. Ya. Contoh batik modern. Jadi coraknya seperti ini. Ustadz dulu masih ingat ketika hari batik, anak-anak ketika di sekolah itu memakai baju atau celana batik. Kenzo itu topinya di kelas dipakai. Kalau di kelas itu topinya nggak usah dipakai Kenzo ya, dilepas. Dilepas dulu topinya. Apalagi kalau dibalik, wah itu pelanggaran ya. Ya. Kemudian nomor 3, warnanya cenderung bebas. Nah, warnanya itu bebas. Misalnya biru, merah, atau ungu. Atau bahkan pink ya. Ya, umum. Bahkan sekarang itu ada casing HP yang motifnya batik. Nggak hanya casing HP ternyata Ustadz Nazar. Sampul buku. Sampul buku itu motifnya batik. Sampul kado ya itu ya. Motifnya batik. Ya, meja juga ada yang batik. Bahkan stiker wallpaper itu ada yang motifnya batik. Nah, itu batik itu ya. Nah, oh ini yang ini. Ya, kaligrafi itu. Kaligrafi yang ada di kelas kita itu pinggirannya itu, bordernya itu adalah motifnya batik ya. Ya. Ini loh tulisan ya kaligrafi itu pinggirannya itu kan motifnya batik. Ya. Tapi itu adalah motif batik bebas apa modern? Bebas. Batik modern, batik modern itu cenderung bebas ya. Bahkan batik sekarang ini sudah mendunia anak-anak. Para pemimpin negara atau presiden atau perdana menteri pada saat kegiatan konferensi yang ada di PBB sana menggunakan baju atau seragam batik. Bahkan pimpinan kita, ya baik itu ya pimpinan negara pada saat menghadiri kegiatan di luar negeri, biasanya memberikan souvenir berupa batik atau alat musik tradisional Indonesia sebagai souvenir. Tempo hari pernah dilaksanakan kegiatan di Bali
pertemuan pemimpin dunia. Kalau tidak salah itu kegiatan ini loh, apa namanya, KTT dunia, ya, itu dilaksanakan di Bali. Apa kemarin itu ya, G7 apa, negara-negara yang OPEC ya, itu ketika pemimpin dunia datang, Presiden Amerika, Perdana Menteri Jepang, ada lagi Kanselir Jerman, Perdana Menteri Inggris, ya, ada lagi Presiden Afrika Selatan, pemimpin negara dunia itu datang ke Pulau Bali, ngapain Ustadz? Mengadakan pertemuan khusus membahas isu-isu yang sedang ada di dunia, ya, isu pandemi, isu bahan bakar minyak, BBM dan lain-lain. Nah, tuan rumahnya siapa? Pak Jokowi selaku Presiden Indonesia. Tuan rumahnya Indonesia. Nah, tamu-tamu tamu-tamu itu kemudian diberikan souvenir, apa souvenir itu? Oleh-oleh atau buat tangan. Souvenirnya itu termasuk salah satunya adalah baju atau kain batik buatan Indonesia. Dan ditambah lagi apa? Souvenir angklung. Ada angklung kecil gini mini dibuat oleh-oleh. Ya, bahwa alat musik angklung itu termasuk alat musik hasil dari kebudayaan Indonesia. Nah ini yang nomor 4. Motif batik bukan merupakan ciri khas dari daerah asal. Kalau kita lihat di situ itu, perhatikan ya coraknya ini ya. Corak batik modern yang ada di layar kalian itu tidak mencerminkan ciri khas daerah asal. Bebas, temanya bebas. Coraknya, motifnya bebas. Itu ciri-ciri batik modern. Kita lihat slide berikutnya ya. Nah, yang kedua ini, teknik pembuatan batik. Nah, perhatikan nomor 1. Teknik tulis. Teknik membuat batik dengan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik menggunakan tangan secara manual ya. Pembuatan batik dengan teknik ini memerlukan waktu 2 hingga 3 bulan. Jadi kain polos digambar pakai tangan, anak. Bayangkan. Waktunya itu 2 sampai 3 bulan. Gambar dulu. Asalnya digambar dulu. Setelah selesai digambar, pakai media alat tulis, kemudian diwarnai. Ya. Bayangkan kayak gini. Nah, ini digambar pakai tangan. Ini digambar ini. Digambar motifnya bentuk daun atau bentuk rupa-rupa hewan atau yang lain. Digambar manual, kemudian diwarnai. Itu ada berapa warna itu, bisa dibayangkan. Biasanya kalau teknik tulis itu namanya batik tulis. Batik tulis itu biasanya anak-anak harganya lebih mahal. Kenapa Ustadz kok mahal? Karena membuatnya itu pakai tangan. Secara manual, digambar dan diwarnai pakai tangan. Bukan pakai mesin ya, atau pakai cap. Ya. Yang kedua, teknik cap, yaitu teknik menghias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Biasanya terbuat dari tembaga. Proses pembuatan dengan teknik ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 hingga 3 hari, lebih cepat. 3 hari udah selesai. Dengan cap. Capnya itu gimana Ustadz? Kalian tahu stempel? Tahu. Stempel ya? Pakai banget. Ya, cap batik itu kayak stempel gede gitu. Di mesin cetaknya itu dicap gini, plek. Ya. Sekali cap itu jadi satu warna. Warna hitam misalnya. Setelah itu dikeringkan dulu. Setelah kering baru dicap lagi. Dengan corak berikutnya dengan warna yang berbeda. Warna merah muda misalnya. Kemudian dikeringkan lagi. Setelah kering dicap lagi. Nah, sampai sekian lapis cap. Nah, kalau dengan cap itu
relatif cepat karena tidak memakai tangan, tapi pakai mesin dicap. Enggak plak. Kayak di stempel gitu ya, cuman stempelnya gede. Satu Kamu ton. pernah mainan stempel enggak? Pada saat kecil Tapi di biasanya masjid atau di depan TK ada orang jual mainan terus ada mainan stempel kecil-kecil itu. Pernah nggak ya? Pernah ya? enggak. Stempel kecil-kecilan. Oh, main stempel. Stempel dijual 2.000-an. Enggak, enggak pernah. Nah, biasanya kalau dibuat mainan itu di buku di stempel gini. Atau di mana permukaan kulit biasanya ya. Nah, kalau cap itu digunakan di atas kain polos, dicap, kemudian setelah dicap beberapa kali dan dikeringkan sehingga membentuk motif batik. Yang ketiga, teknik cetak atau sablon. Nah, ini lebih cepat. Kita gambar di komputer motifnya. Setelah itu, apa ini? Teknik mencetak kain sehingga memiliki motif seperti batik. Nah, batik ini tidak menggunakan teknik batik, tetapi menggunakan alat cetak atau sablon. Ini lebih canggih lagi. Di print. Tahu di print? Kalau di print itu kan kertas, Ustaz. Ada kalau di mesin mesin kain ya, itu ada printernya itu. Sehingga bisa langsung cetak kain batiknya. Printer yang gede, bukan Kalian pernah beli kaos bola? Enggak, karena saya jarang Kaos main bola bola. itu kalau di apa itu ya, toko resmi, Ustaz, aku beli kaos bola MU misalnya. MU itu apa ya? Manchester United. Manchester United. Ah, di belakang kaos itu kan masih kosong ya, belum ada tulisan namanya ya. Dikasih dicap. Kalau itu dicap. Oh, kasih nomor 7, Ustaz. Jret. Namanya siapa? Terserah. Kenzo. Nomor 7. Nomor 7 itu kan Ronaldo, tapi itu Kenzo ya. Nah, itu teknik cap. Ada juga teknik cetak. Cetak itu ya dicetak. Itu kayak kain batik. Bajumu itu kan batik itu. Motif batik kotak-kotak ya itu ya. Termasuk rompi baju seragam kalian itu batik modern apa batik tradisional? Kotak. Modern. Modern. Ya. Seragam yang kamu pakai sekarang itu apa? Batik corak modern. Modern. Karena tidak mengandung unsur gambar-gambar tradisional. Us, ini modern, Us. Nah itu, Royan, ada dompet itu Royan? Enggak, ini buku tulis. Ah, buku tulis, coraknya batik. Nah, ya kan? Ya. Jadi macam-macam. Gantungan biasanya kunci itu juga ada yang batik, terulang ya. gitu, Us. Ada pola yang terulang kadang. Nah, ada pola yang tertuang. Kalau ada pola-pola atau gambar orang atau gambar binatang atau gambar apa ya, reog atau apapun, itu termasuk batik tradisional. Kadang polanya itu kalau yang modern terulang, Us. Ada pola yang terulang, Us. Jadi misalkan ada kotak, sebelahnya ada kotak lagi, Us. Atau biasanya selang-seling. Nah, Ustadz. Nah, kalau baju batik itu seperti baju kelas 1 sampai dengan kelas 3 yang warna merah. Itu adalah motif ya, aku tahu. batik. Batik apa itu? Modern apa tradisional? Batik merah. Modern. Modern, betul ya kan? Modern. Sekarang sudah banyak yang modern. Sekarang Ustaz lanjutkan slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah ini, perhatikan di layar. Lah ini anak. Ini termasuk batik apa ini? Batik Aceh. tradisional apa batik modern? Tradisional. Batik tradisional karena berasal dari Lang.
Aceh. Itu motifnya seperti itu ya, batik Aceh ya. Ada gambar apa itu ya? Iya. Ada batik Jakarta. Nah, ada gambarnya ondel-ondel. Lihat ya. Batik Cirebon. Ini Gambar batik apa apa, itu? Sunajar? Gambar apa itu, Sunajar? Kayak awan. Kayak apa itu? Apa Kayak itu? perang. Apa itu? Gambar yang bikin pusing. Kayak awan. Ah. Ah, besok kalau Ombak, ombak. sebentar. Wibu itu apa sih? Berikan dari atas. Apa wibu? Ustaz sering dengar kok nggak tahu. Apa WIBU? Coba us kurang jelas us. Ah, Mas Nizam itu pakai Kedengaran. batik nggak itu? Enggak. Oh enggak. Pakai baju Dalemannya biasa. mungkin pakai batik ya, kaosnya ya. Enggak, pakai Bisa kaos jadi ya. olahraga. Kemudian batik Riau. Nah, itu batik Riau yang paling kanan. Paling kanan itu batik Riau. Itu Gambar batik apa itu? tradisional ya. Dilihat dari ciri-cirinya. Itu Pojok. gambar Gambar apa? ahli dan Ustaz. Kayak jerami. Kayak batiknya Ustadz Yudi, Ustadz Nazar, kalau pas hari Kamis, itu batik tradisional damar kurung. Kurung. Damar kurung ya. Biasanya kain batik itu harus hati-hati anak-anak. Kalau saat mencuci atau laundry, biasanya cenderung luntur. Lunturnya yang pertama faktor apa? Bahan atau warna dari kain batik kita sendiri. Atau yang kedua bisa kelunturan dari baju yang lain. Kalau kamu campur dengan baju-bajumu yang lain ketika mencuci, bajumu yang lain itu luntur, warnanya mencemari kain batikmu. Nah, akhirnya kain batiknya sedikit berubah warna. Hal Yang asalnya merah menjadi hitam. merah-merah, agak merah muda ya, Nazar ya. Oh, Pernah saya seperti punya itu. baju warna putih. Ya. Ada gambarnya pesawat di apa itu kotak gitu, tapi kok cuma bagian apa itu mengkotak gitu loh. Ya, Padahal itu namanya kelunturan ya, luntur warnanya. kok cuma Kecampur kotak air. gitu loh. Us. Luntur. Biasanya harusnya kan kalau luntur tuh kan banyak gitu, tapi ini kayak kotak Iya. tapi gak kecil sih. Gak kecil. Jadi pada saat mencuci harus hati-hati ya. Kalau batik itu supaya nggak luntur, kita sendirikan nyucinya. Ya. Kamu sediakan bak Berarti atau ember sendiri, nyucinya nggak usah di laundry. tidak dicampur Di laundry. dengan baju yang lain. Mencucinya juga hati-hati. Batik Riau. Yang berikutnya. Nah, ini batik Solo. Batik Solo. Mana? Itu Ustaz. Oh, belum ganti, Pak. Belum. Oh, sudah. Us itu sering Belum. lihat us. Batik Solo ini Belum, Ustaz Us. Yudi punya ini kayak gini di rumah. Belum, Us. Us kayak Batik gitu saya Solo. sering lihat us. Kalau yang batik Solo. Pernah ya? Pernah. Sering. Oh, pernah. Iya, betul. Sering. Itu Nama namanya batiknya apa sewek ya, us? udah. Sewek. Us Kamu nama tahu batiknya sewek? apa us? Kain sewek tahu? Sewek itu sarung buat perempuan, kayak gitu ya. Oh. Itu dibuat orang tua kita biasanya ya. Ya, kayak buat kemben atau buat apa itu? Pasangannya kebaya ya, bawaannya. Roknya. Bahkan mukena itu sekarang ada yang motif batik. Mukena tahu mukena? Ada yang kan juga. Nah, sarung Tahu. mukena itu ada yang motif batik. Kopiah juga ada kopiah. Oh, ada. Ada. Bahkan gantungan kunci itu ada yang batik ya. Ustadz pernah melihat motor. Motor itu dimotif batik sama pemiliknya. Dikasih stiker. Ada. Ada mobil juga dikasih stiker. Stiker batik. Saking hobi dengan saking Yang suka sama batik. saking maniaknya dengan motif batik. Kemudian batik Jogja itu batik Jogja dilihat yang tengah kalau kita ke Jogja, jalan-jalan ke mana? Malioboro. Oh, Banyak pernah. orang jualan batik. Pernah ke Malioboro Jogja? Pernah. Oh, belum pernah. Kemudian batik Tegal. Nah, itu batik Tegal anak-anak. Kayak daun us. Motifnya tumbuhan atau daun. Pohon. Kemudian batik Pekalongan. Itu
batik Bunga. Pekalongan motif kayak bunga itu ya. Bayangkan kalau batik Pekalongan itu dibuat dengan tangan. Wih bener, 2 bulan, 3 bulan jadinya. Lawang rumit gitu ya gambarnya. Kalau langsung dicetak, dicap lebih cepat. Yang paling mudah itu yang dari komputer. Lanjutkan. Nah, sekarang silakan nanti di rumah membuat karya seni rupa berupa motif batik pada buku gambar atau kertas HVS. Motif batik sesuai dengan temanya bebas. Boleh tema batik tradisional atau batik modern. Bebas temanya ya. Nah, diberi waktu hingga hari Ahad. Panjang. Waktunya mulai Senin sampai Ahad. 1 minggu ya. Nah, nanti silakan difoto ketika sudah selesai. Mas Kenju, hadapnya ke sini. Nek kamu nggak noleh nggak akan terjadi. Nah, hadapnya ke Ustadz ya. Mas Viro, hadapnya ke sini. Tanganmu nggak usah di belakang ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tugas. anak-anak terkait batik. Tidak. Bikin Sudah jelas atau ada yang ditanyakan? Ayo, Ustaz. siapa ini yang mau bertanya? Oh, ini Zam, ayo Zam, tanya apa Zam? Nizam, silakan Nizam. Tuh gambarnya keras rata. Gimana Zam? Yang keras? Gambar. Halo? Halo. Ya, yang keras coba. Gambar tuh Ustaz. Bentar Ustaz nggak dengar. Apa Zam? Gambar tuh Ustaz. Apa? Gambar. Gimana? Gambar tak Ustaz. Iya, menggambar batik terus diberi warna. Ya, Gambar di berarti. kertas HVS atau buku gambar ya Zam. Iya. Oke. Ayo. Bisa untuk nanti dikerjakan di rumah, waktunya 1 pekan, 7 hari. Ini tugasnya. Ini. Nah, menggambar motif batik 1 minggu. Nah, banyak di internet. Oke, carikan ini di contohnya internet ya. ya. Batik. Coba Iya. batik R. Batik tradisional. Wih, lebih kayak rumit gitu, Ustadz Ustadz juga ngambil gambar dari internet kayaknya. Internet? Ya, wow, gini anak-anak. bikin Halo. pusing. Boleh begini, kamu boleh nyontoh dari ya. Siapa yang rame itu? Ahnaf sama Biru. Ya, kalian boleh melihat contoh dari internet. Dari internet. Kemudian digambar pakai tangan manual, bukan di print. Ya. Ustadz, proses Ustadz nyari yang kayak gimana sih? Nyarinya sama. Tak lihatkan gimana. Mana lagi? Saya tak lihat. Oke, yang di rumah bisa dilihat di layar? Belum. Oke, bisa.
Cak. Apa itu? Lihat saja. Oke. Enggak ada suaranya, Ustaz. Wow, itu berarti apa? Pernah melihat saya. Wah, ada ilusi optiknya di situ. Bikin saya semakin pusing. Wih, ilusi. Biasanya itu kuat. Sangat mudah. Ustaz, gambarnya kok enak, kok mudah, kok susah. Ya, kelihatan di rumah? Iya. Contoh contoh dari ini. Kok kedengaran? Aku screenshot aja. Aku screenshot aja. Aku screenshot aja. Aku screenshot aja. Gitu doang, Ustaz.
mana kertas kamu? Kertas besar. Kertasnya boleh boleh. Ini boleh. Ini juga boleh. Salah. Garis. Berapa namanya? Kan ini. Tiga. Kan ini. Salah. Ya. Di rumah gimana? Ada. Halo. Yang di rumah. Halo. Halo. Ilusi. Yang penting warnanya terakhir. Ini boleh satu warna aja satu. Itu sepertinya batik modern. Minimal 2 warna lah ya. Hah? Kalau sablonannya itu kualitasnya bagus, maka tidak. Tetapi kalau Halo Ustaz. Ustaz, Kak Ketan.